Nah, kumpulan algoritma itu menunjukkan teori rumus. Ada yang tahu? Ya, teori H. Siapa penemu teori H? Ya, pintar. Nah, kita lihat nih. Di bagian kanan bawah adalah surat Al-Fatihah. Surat pertama, ayatnya ada 7. Maka kemudian kita simpan 7-nya itu di kiri atas. Lalu kemudian 2. Nanti dulu satu-satu. Sabar. Nah, siapa yang tahu 4-nya dari mana? Cepat. Cepat dulu. 4-nya dari mana? Pan. Siapa yang tahu 4-nya dari mana? Pan. Naik lagi 20.000. Pan. 20.000. Mana? Bentuk Al-Quran? Bentuk Al-Quran apa? Kata persegi. Betul sekali. Tuh tadi tuh jawab temennya. 4, 7. Ya karena gambar Quran angka ini tepat berbentuk segi 4. Tidak ada kotak yang kosong. Betul? Nah, udah tuh dapat 4. 7-nya ya. Ya, jawabannya udah di sini semua. Udah. 2. Nah, 2 itu karena dia awal nomor suratnya, nomor kotak ini adalah surat ke-2. Maka kemudian kita simpan 2-nya setelah 7. Kemudian 3. 3-nya ini adalah, siapa tahu? Ya, 1 tambah 2 ini asalnya dari mana? 12. 12-nya dari mana? Bolak-balik. Ya, betul. Ada 12 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kolom. Maka kemudian yang kita simpan di sini bukan 12, tapi adalah 3. Kan ada lagunya tuh. Ada yang tahu? Coba. Ada yang bisa nyanyiin? Wah, ini bukan tapi tidak salah. Oh, saya diingat malah. Ya, terus? Lah bukannya pekan kemarin udah dinyanyiin dah. Loh, siapa ya? Kelingking jari manis, jari tengah. Ya, benar. Benar. Telunjuk. Telunjuk. Nah, minnya jempol. Kelingking jari manis, jari tengah. Ya, benar. Telunjuk. 9-nya jempol. Ya, semuanya. Kelingking. Telunjuk. Min. Telunjuk. 9-nya
Ya, tepuk tangan buat kita semua. Giliran tepuk tangan malah nggak tepuk tangan. Oh, iya. Nah, lalu kemudian, nah, habis itu baru siapa yang di sini bisa main gitar? Ini main 77 aja nih. Biasa nih. Oh dia ya. Nah, nah, kita lanjutkan. Nah, terakhir ada 19. 19 ini adalah bukan. 19 ini adalah jumlah baris. Jadi ke bawah ini nanti ada 19 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 baris. Sehingga kita punya angka 4, 7, 2, 3, 1, 9. Terus kemudian 4, 7, 2, 3, 1, 9 ini adalah angka sholat. Nah, siapa yang bisa sebutkan gimana caranya menunjuk 4, 7, 2, 3, 1, 9 itu adalah angka sholat? Waduh, nggak punya gocap, men. Ada nih, yang tadi ya. Kalau nggak ada gocap, ya keluar ini nih. Alhamdulillah gocap. Belum. Nah, ya. Tadi kan kan harus bukan itu. Sholat. 7.309 itu adalah angka sholat. Harus benar semua ya. Kalau nggak benar, nggak kayak 10.000 tadi. Ya, 4. Itu ya adalah sholat. Ya, nah. Coba selanjutnya. Lanjutin sendiri. Ya, ya. Enggak, belum wudhu. Sholat aja sholat. Ya. Itu semua sholat semua. 47 dan 39 itu sholat. Coba. Enggak ada sunnah, sholat wajib. Ya. Ya. Oh, ya. Ya, nggak masuk juga ya Pak. Kan duanya subuh. Terus empatnya zuhur dulu. Ya. Empatnya zuhur. Terus bentar. Macet. Nah. Ya. Terus tujuhnya maghrib sama isya. Hampir dong. Terus terakhir. Jadi aku tadi. Ya. Tanya dia. Empatnya zuhur. Ya. 7-nya maghrib isya. Ya. 2 subuh. 3-nya maghrib. Enggak. 3-nya. Asar 3, 1. Asar 9. Dan Nggak tahu. Oh, 3-nya. Apa kata ya.
Kan 2 subuh. Ya, Zuhur 4. ya, 4 sama. Terus maghrib 3. ya. Nah, terus 2, 3 sama 4. Pusing saya. Oke. Salah, salah, salah. Ya, ya. Tujuannya maghrib sama isya. Ya. 2 subuh. 2-nya subuh. Nah, 3, 1, 9-nya ditambah jadi 13. Ya. Gabungan 13 itu 1 tambah 3. 3-nya itu jagalah sholat asyam. Ya. Oh. Oh. Kalau nggak ada, dimasukin ke dompet lagi. 5, 4, 3, 2. Ya. Ya. 7-nya Isya sama maghrib, Ya. 2-nya subuh, Ya. 3-nya itu maghrib, Isya, subuh. Waduh, makin jauh. Terakhir ya. Terakhir. Nah. Ya. 2-nya subuh. Tuh. 3, 1, 9 itu tadi ini apa namanya? Jari menit. Wah, salah. Habis. Habis. Waktunya habis. Apa? Ya, dari situ, dari situ. Jadi gimana jelasinnya? Gimana? Ya. 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 Terus Mila? Ya, habis. Kalau salah pusat ya. 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 Salah. Ya. Ya. Ini kawan nih. 4 itu tadi zuhur. 7-nya maghrib sama isya. Iya udah bener, 2 subuh. Ini kan problemnya tinggal yang 319 ini. Nah, 319 itu 9 sama dengan 13. 1 tambah 3 sama dengan 4 itu sholat asar. Udah. Ini 9. 30. Ya nggak apa-apa. Nanti ada lagi, ada kesempatan lain, pasti ada lagi. Nah. Nah, siapa yang hafal surat Al-Kahfi, surat Dzulkarnain, surat Al-Kahfi surat 18 ayat 83 sampai 99. Wa lana Dzulkarnain itu satu alaikum min musikro. Inna makan dalam fil awatan bisa
Bapak, sama Pak Hatta ina balang malibat di wajar tak bukan menjerak. Film koman kuna ya dal Quran ini ada si bahan itu film kola. Supaya berguna lebih banyak. Cepat sama Pak Hatta ina balang pakai kesulitan. Orang mau yang kota ini ina yang tidak hal najilakom kan alat aja pun sadar pola makan di piro kita rumah jam A siapa yang bisa 100? Hah? Oh semester semester 3 ada yang hafiz ya. Ya, di ayat Al-Kahfi ini adalah ayat akhir zaman. Di sini disebutkan wayas alunaka anzil kornaini, yang artinya dan mereka akan menanyaimu dari yang punya 2 tanduk, Zulkarnain. Kalau versinya Pak Roy, Zulkarnain ini artinya bukan 2 tanduk, tetapi 2 pendamping. Jadi ada 2 versi. Versi yang pertama, Zulkarnain ini adalah artinya 2 tanduk. Dan versi yang lain menyebutkan bahwa Zulkarnain ini artinya 2 pendamping. Ada yang pernah dengar jin korin? Jin korin atau jin pendamping. Jadi Zulkarnain korinnya itu adalah pendamping. Jadi artinya pemilik 2 pendamping. Nah, kemudian ada yang menerjemahkan, mengartikan bahwa Zulkarnain ini adalah Imam Mahdi. Nanti di ayat berikutnya sedang menceritakan keadaan kita di mana Amerika lagi jatuh dan Indonesia lagi naik. Kita bahas Zulkarnainnya dulu. Zulkarnain atau Imam Mahdi ini adalah orang yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Zulkarnain ini adalah Alexander atau raja besar 2000-3000 tahun yang lalu. Jadi sudah pernah ada. Kalau dia memilih 2 tahun, maka dia berarti raja Alexander itu adalah raja besar, tapi dia non-muslim. Kalau Allah menyebutkan baik, Zulkarnain itu adalah orang baik, berarti Zulkarnain itu adalah muslim. Betul nggak? Nah, maka kemudian sebagian ulama mengartikan Zulkarnain ini belum ada. Zulkarnain ini baru mau ada kira-kira di masa yang akan datang. Bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi. Kita coba kilas balik ke zamannya Rasulullah.
waktu Rasulullah berperang atau punya tim yang kuat setelah dari Mekah pindah ke Madinah, maka Rasulullah memerangi kaum kafir. Yang pertama diperangi adalah kaum kafir yang ada di Mekah. Lalu melebar ke kerajaan-kerajaan negara-negara di sekitarnya supaya Islam itu bisa meluas tidak hanya di Arab Saudi tapi juga menyebar ke seluruh dunia. Ketika perang terjadi pada zaman Rasul, ternyata sekarang kita juga lagi ada perang. Iya, nggak di negara kita. Di mana ada perang? Di mana ada negara perang? Di belahan negara lain yang lebih banyak di TV. Ya, kalau itu kan konflik ya. Ini perang, perang. Siap. Siap. Udah perang, siap. Siapa presiden siap? Rusia perang dengan siapa? Negara. Siapa presiden Ukraina? Zelensky. Nah, jadi kondisi sekarang hampir sama dengan kondisi di zaman Rasulullah. Ada perang, walaupun di bagian lain ya kondisi sekarang. Nah, ketika perang terjadi, kondisinya hampir sama seperti di Ukraina. Kalau sempat baca di YouTube itu, kalau kita di ruangan ini kedengaran ada yang perang, maka apa yang terjadi dengan teman kita? Ada yang tahu nggak? Misalnya sebelah lagi perang, apa yang terjadi dengan ruangan ini? Yang siapa yang nonton? Siapa yang nonton? Kita. Kita semua nonton. Ya. Ada yang nonton. Nah, yang terus saya pulang lagi. Ada yang nontonin. Siapa yang nonton? Mungkin kita perlu bantuin. Yang bantuin dia. Ketika terjadi yang kemudian pergi dari ruangan ini dan yang dan sebagainya adalah cowok. Jadi ketika terjadi perang, maka kelas ini sebagian akan bantuin. Yang cowok akan keluar ruangan ini. Betul? Ya. Nah, ketika perang sudah selesai, cowoknya kan sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bisa ya. Jadi ketika pada zaman Rasulullah Islam mulai menyebarkan sayap ke negara tetangga dan sebagainya, ya, ada yang ikut menjadi sahid, yang sahid pasti dewa, ya balasannya surga, betul. Sebagian adalah iman berkurang dari 15, anggaplah sisa tinggal 7. Nah, ya tinggal 3. Ini
Nah, anggaplah di Indonesia ini ceweknya segini, cowok di zaman Rasul ini terjadi. Yes. Coba kita tanya. Kenapa? Lebih banyak ceweknya, Pak. Tahu. Karena lebih banyak ceweknya. Setuju, Pak? Kenapa? Setuju apa kan? Kalau mengikuti syariah sih setuju. Berarti Anda tahu jawabannya Maya? Jadi Maya bilang secara syariah saya percaya, tapi kalau untuk diri sendiri saya belum siap. Ya saya tidak mau. Khusus untuk saya sendiri saya tidak mau. Oke, sekarang kita balik ke zaman Rasulullah. Ketika zaman Rasulullah itu kan populasinya lebih banyak akhwat. Lalu kemudian ikhwannya sedikit. Maka Allah memerintahkan di dalam hadisnya untuk mengayomi, melindungi, mendampingi, apalagi ada sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi pintu masuknya bukan begitu. Pintu masuknya adalah melindungi supaya komunitas cewek yang banyak ini bisa merasa menjadi lebih safe, lebih aman. Betul? Ada komunitas. Kebetulan di sini ada komplek dosen. Dosen ini ada dosen. Komplek dosen itu isinya cewek semua. Yang cowok balik belum ada. Yang Islam di sana belum ada. Terus kalau misalnya ada dan dia masih satu aja. Cowok, entah itu buat jaga gerbang, itu buat kasih tahu kalau misalnya satu komunikasi. Ketika dia butuh satu itu yang dinamakan kemudian harus hadir satu orang untuk mengayomi komunitas cewek. Idenya bukan poligami. Ini kondisinya sebagian cewek yang ada di komplek dosen itu cowok-cowoknya hilang, pergi. Supaya bisa merasa safe, maka dia butuh satu untuk bisa mengayomi, melindungi atau mendampingi. Hanya satu aja. Itu dia karena yang datang satu terus bingung karena kepercayaan komunitas, akhirnya ya bisa jadi yang sahabat atau teman dari cowok itu kemudian ya mau nggak mau akhirnya ya udah deh sekalian saya di sini, saya kemudian tinggal di sini, dan kemudian saya menjadi suami dari beberapa ibu-ibu atau cewek yang di sini karena kondisi situasi. Nah inilah jadi ketika Rasulullah selesai berperang,
akan berperang atau sedang berperang, dan akhirnya pintu masuk poligami itu untuk organisasi komunitas populasi penduduk yang kemudian tidak seimbang supaya menjadi seimbang. Kalau misalnya Mas siapa Mas? Ya? Ria. Nama-nama? Bagas. Nah, Bagas hanya dimiliki oleh Lintang. Hanya dimiliki oleh Lintang. Padahal udah bukan di tempat Lintang. Ada sahabat-sahabat Bagas yang lain. Nah, itu kan kehidupan itu jadi tidak seimbang. Mereka susah dia itu dia memang ada yang mengatakan ya kondisi tidak menjadi sebuah kewajiban. Tapi kalau kondisinya sudah tidak normal seperti di Ukraina itu, setiap laki-laki umur 17 ke atas itu dikejar-kejar untuk wajib militer. Nah, pada sahabat Rasul, semua sahabat Rasul dengan sukacita, dengan bahagia, dengan sangat senang hati maju ke medan perang walaupun nanti sahih. Nah, maka kemudian kita balik ke ayat ini, wa yas'alunaka abzil kornaini. Zul pemilik, kor pendamping, dua pemilik, dua pendamping. Allah saat Imam Mahdi datang, saat Zulkarnain datang, bukan sedang menyuruh dunia untuk poligami, tapi sebenarnya sedang memberitahu ketika Zulkarnain itu muncul, ketika Imam Mahdi itu muncul, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Perang. Itu dia. Sama kemudian ketika Rasulullah jangan diperintah Allah yang ada di ayat Quran, boleh 2, boleh 3, boleh 4 itu sebenarnya bukan untuk menyuruh kondisi normal untuk poligami, tapi kondisi saat itu lagi perang. Karena sekarang sudah tidak ada wahyu, sudah tidak ada malaikat Jibril yang memberitahu ke Nabi, dan ke Nabi yang sudah ditutup oleh Rasulullah, maka Allah impar nanti di akhir zaman akan ada wali Allah yang kemudian di dalam dirinya itu tersimpan makna Islam akan menang, tapi sebelum menang harus melawan dulu, harus berperang dulu, harus melebarkan sayap dulu. Implikasi dari melebarkan sayap dalam jumlah ikhwan akan berkurang. Ada hadis lain yang menyebutkan nanti di akhir zaman satu cowok akan mengayomi 50 cewek. Itu jadi kayak match gitu. Jadi kayak betapa besar, betapa beratnya kehidupan di akhir zaman itu. Ini sekarang status akhir zaman itu bicara tentang Dajjal, Yesus, Isa akan turun, Mama di perang nuklir dan sebagainya. Nah, kemudian saya mendapatkan semacam gambaran bahwa kondisi itu direkam oleh Allah bukan surat Al-Kahfi surat 18 ayat 83 sampai 99. Saya selalu kata Abzil Kornaini saat lo andaiku minggu zikro akan aku bacakan pada kalian darinya cerita peringatan atau cerita. Jadi di dalam Zulkarnain itu sendiri sudah ada simbol. Sampai sekarang kan banyak yang mencari sebenarnya kalau Islam menang di akhir zaman, ayat yang menunjukkan bahwa Islam akan menang.
Terus di hadis disebutkan bahwa nanti akan ada wakil Allah di bumi ini yang kemudian posisinya hampir sama ketika Rasulullah kan peradaban pada saat itu. Kan karena Nabi sudah ditutup oleh Rasulullah, maka orang yang kemudian itu dia tidak dikasih wahyu, tapi kemudian diberi tanda-tanda pada ayatnya. Beberapa ulama menyebutkan dari Zulkarnain itu bukan dua pendamping, tetapi dua tanda. Maknanya pemilik dua tanduk itu akan sulit bagi umat Islam untuk bisa memaknai bagaimana analogi persamaan dari ayat ini dengan kondisi Rasulullah pada saat itu. Tapi kalau misalnya dimaknai sebagai dua pendamping, lebih mudah. Begitu nanti Imam Mahdi itu muncul, kita akan tahu bahwa perang sedang terjadi, perang akan terjadi, perang akan selesai, dan Islam akan menang. Tapi, nah, problem tapinya ini yang kemudian kita harus menyiapkan diri. Ikhwan sebagian besar akan sakit. Sama persis kondisinya ketika kalau orientalis, kalau barat langsung melihat tuh, bukan menunjuk bahwa saat itu Islam akan jaya karena sudah melebarkan sayap ke negara lain, tapi yang dilihat adalah kalau kita sekarang enggak, jangan melihat bahwa Zulkarnain ini punya dua pendamping, punya dua istri, poligami, bukan. Tapi menunjukkan bahwa teman-teman kita, para ikhwan itu akan sahid setengah. Bagaimana kondisi sahidnya? Itu menunjukkan dari usia sedang dari usia temannya siapa? Cina, Amerika temannya Ukraina. Usia temannya Cina, Korea Utara, India, Brazil, Pelapan, Eropa, Amerika. Ini persis nih kondisinya ketika Rasulullah itu antara Persia dengan Romawi. Persianya, si timurnya itu adalah Cina dan Rusia. Romawinya barat, Eropa dan Amerika. Berulang lagi. Ketika terjadi perang nuklir, mau nggak mau maka dibuang sendiri. Sama persis cerita Thanos. Jadi gambaran tentang Thanos, gambaran tentang hadis yang menyebutkan di akhir zaman itu akan lebih banyak cewek dibandingkan cowok. Kalau sekarang kan komposisinya masih sama, 50-50. Nah itu sebenarnya menggambarkan bagaimana beratnya hidup pada kondisi saat itu. Nah, Allah menyimpan kehidupan saat itu dengan sangat sederhana, cukup menunjukkan pemilik dua dan ditanya ke Ustaz, tanya ke ulama, tanya ke Yai, tanya ke khotib. Ustaz, katanya Zulkarnain itu bukan dua tanduk tapi dua pendamping. Hampir 100% mengatakan dua tanduk. Tapi kalau misalnya disebutkan Ustaz, kata dosen saya dua pendamping itu ceritanya hari saya datang jadi dan kemudian imannya sakit setengah. Masuk akal. Sesuai dengan penjelasan begini. Itu begitu penjelasan di dua tanduk itu ada mana-mana tuh. Bukunya sih banyak. Ada nanti Raja Alexander Agung, kemudian nanti ada
raja dari Persia dan sebagainya, tapi dua raja itu tetap non-Muslim. Jadi tidak mungkin non-Muslim dicatat oleh Allah sebagai orang baik. Ini kan ayatnya ada 17 ayat nih. Ketika nanti Islam kedua ini kemudian dimotori oleh si Zulkarnain, ini begini, Allah wali yang merupakan wakilnya, merupakan khalifahnya di bumi yang sudah memenangkan peradaban yang kedua di akhir zaman. Mungkin nggak Allah kemudian tidak mencatatkan orang terpenting sedunia di akhir zaman di Quran? Kalau kita di skripsi kan suka ucapan terima kasih kepada pacar, lintang, skripsi oleh, ya, nggak mungkin catat, pasti dicatat. Tapi katanya TikTok, kalau kita punya pacar yang dicatat skripsi, iya. Nah itu mungkin nggak Allah punya Tuhan dan kemudian di akhir zaman akhirnya dimenangkan dan kemenangannya itu dimotori oleh si wali akhir zaman, tapi kemudian Allah tidak mencatatkan di Quran. Mungkin nggak? Mungkin nggak Allah tidak menuliskan orang yang berjasa untuk memenangkan Islam di akhir zaman? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Sama ketidakmungkinan Bagam selesaikan skripsi menulis lintang di ucapan terima kasih. Nggak mungkin. Bisa ditaruh. Nah, itu dia. Nah, nanti tanya sama Ustaz, katanya Pak dosen, cerita tentang Zulkarnain ini adalah cerita tentang Imam Mahdi. Pasti jawabannya 100% bilang iya. Kenapa? Karena buku-buku yang diterjemahkan, bahkan sampai Malaysia diterjemahkan, Zulkarnain itu adalah pemilik dua tandu. Nah, pemilik dua tandu itu sudah pernah ada dari tahun yang lalu. Ini non-Muslim. Karena tidak ada, maka kemudian udahlah sedikit dipaksakan namanya Alexander. Versi Pak dosen, Zulkarnain ini adalah gimana? Ini sebagai pintu awal kita bercerita tentang Islam dan agama, tapi dalam bidang ekonomi. Nanti cerita di bawahnya itu ceritakan tentang si ekonomi saat ini. US has fallen, yang bumi naik, Indonesia mulai menuju tarik AI, cerita AI ada di sini. Cuman yang paling serem ceritanya hanya ini, cuma satu kata ini, pemilik dua pendamping. Cukup satu kata, tapi buat cowok-cowok ini ceritanya menyeramkan. Ada yang mau tanya? Oke, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Inna maka nalahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sabab. Inna, sungguh makanan kami tempatkan, kami naikkan, kami hormati, kami angkat kedudukannya. Lahu, dia, baginya, si Zulkarnain itu, fil ard, di bumi. Jadi
si Zulkarnain ini, wali akhir zaman ini, pemimpin akhir zaman ini, kalau di YouTube atau TikTok atau Twitter, katanya pemimpin akhir zaman itu Anies Baswedan. 2024. Sungguh kami naikkan derajat baginya di muka bumi. Jadi posisi dari Imam Mahdi itu kalau title lead dia rata-rata ekonominya di atas rata-rata win. Kalau misalnya dia mahasiswa, berarti dia naik mobil, HP-nya Pro Max 14, iPhone 14. 14 tidak dibayar. Nah, dengan kondisi ekonomi ini kemudian dia dicatatkan oleh Allah bahwa Zulkarnain atau Imam Mahdi ini adalah orang yang punya kedudukan baik, tidak terlalu tajir, tapi juga tidak miskin. Kalau di mahasiswa ya, standar Bagas, Bagas ini apa? Nah, ya. Bagas rumahnya di mana? Kalau ini pas bagus. Oke, kita lanjutkan. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Nah, ini ayatnya bersayap nih. Dan kami telah beri dia min kulli syai'in. Ini kalau di bahasa Inggris in every single word. Jadi udah khusus, lebih khusus lagi. Min kulli syai'in, in every single. Kalau di sini sababanya diganti menjadi suatu diganti sababa atau jangan. In every single way, in every single act, in every single move. Bahasa Inggrisnya. Bukan setiap single one. Itu benar-benar pasti ada cerita tentang si Zulkarnain itu. Kalau tafsiran beberapa ulama, si Imam Mahdi ini sudah ditunjuk sejak kecil. Karena di sini ditulis in every single way. Di setiap perjalanannya, di setiap single perjalanannya, itu mengatakan bahwa sejak kecil sebenarnya dia sudah ditunjuk. Cuma karena dia nggak tahu, maka kemudian orang baru mengetahui, memonitor, memahami, menyadari, baru menyadarinya setelah besar. Baru menyadari setelah umur misalnya 40 tahun atau 50 tahun gitu. Padahal dia sudah dibebani atau di-tag sama ayat ini sejak dari kecil. Nah, ini yang kemudian membuat kalimat ini akhirnya menjadikan kalau bisa ditulis ulang, maka si Zulkarnain itu setiap dia pergi, setiap dia jalan, maka punya keunikan-keunikan yang tanda-tandanya kemudian salah satunya kodenya di sini nih. Oh, yang tadi Zulkarnain, pemilik dua pendamping.
Nah, dua pendamping itu bisa menjadi dia punya dua sisi yang berbeda. Kalau dia punya mobil, maka kemudian dia punya motor. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia punya jam, temennya jam apa? Dompet. Dia punya dompet. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau misalnya Bagas, Bagas punya apa ya, kira-kira dia punya, oh ini, selain dia punya HP, Bagas punya tab. Kurang lebih seperti itu gambarannya, bahwa setiap in every single way yang dilakukan oleh Zulkarnain atau Imam Mahdi itu sudah bisa diketahui, sudah dijejaki, sudah jejak digitalnya sudah bisa diketahui sejak dia dari kecil. Cuman kita karena kita nggak ada yang mencoba analisis ayat ini sebagai ayat akhir zaman, ayat Imam Mahdi, tapi dianalisis sebagai ayat 3000 tahun yang lalu, maka kemudian tidak ada diskusi atau pemaparan atau cerita-cerita dari Ustadz tentang bagaimana kondisi sekarang, eskatologi sekarang itu bisa diambil maknanya, hikmahnya dari yang Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 43 sampai 99. Nah, saya buka sampai di sini ya, matahari terbenam. Ini Amerika has fallen. Hatta iza, melainkan sedang, sehingga tatkala balago dan telah sampai maghrib, tempat terbenam. Maghrib itu adanya di barat atau di timur? Barat. Maghribah syamsi, matahari samsi maghrib terbenam. Sampai sini aja nih. Hatta idza balagha maghribah syamsi. Kapan si Imam Mahdi itu muncul? Ketika barat mulai terbenam. Ketika Amerika mulai turun. Kapan itu terjadi? Sekarang Amerika lagi naik apa lagi turun? Inflasinya tinggi. Presidennya nggak pinter-pinter banget. Kalau lihat di YouTube yang di California itu banyak homeless yang tidak punya rumah, makin lama makin banyak. Kemudian kalah set. Biasanya kalau Amerika ikutan perang, maka Amerika setidaknya menang. Tapi ketika perang dengan Ukraina, yang menang Rusia. Jadi Amerika sedang menuju kemunduran, sedang menuju penurunan, sedang menuju kehancuran. Nah, bahasa kerennya itu. Amerika sekarang sedang menuju kehancuran. Jadi kalau Amerika sedang menuju terbenamnya, maka saat itulah Zulkarnain itu sedang ada di sekitar kita. Jadi artinya cerita dari Quran surat 18 ayat 83 sampai 99 itu sedang terjadi di tahun ini dan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Jadi kurang lebih begini. Ini terakhir. Kalau ada yang memperhatikan harga minyak, harga BBM, harga pertama naik. BBM naik. Sekarang $90 per barrel. Nanti di ayat yang berikutnya ini disebutkan
Di mana tenggelamnya Amerika? Tenggelamnya di Ainin Hamira, lumpur berhitam, lumpur hitam. Kalau versi dosen, lumpur hitam itu adalah minyak panas. Kalau minyak panas, maka minyak itu naik apa turun? Kalau panas, naik. Kalau minyak itu dingin, dia naik apa turun? Jadi ini matahari ini. Ini minyak. Disebutkan matahari tenggelam di minyak panas. Bukan mataharinya yang turun, tapi kemudian minyaknya yang naik. Jadi mataharinya diem, minyaknya naik. Nah, sekarang kondisinya BBM lagi naik. Amerikanya belum begitu turun, tapi turunnya dikit gitu. Minyaknya naiknya banyak. Kalau ada yang punya duit, beli saham Medco, MEDC, harganya 17.700. Dulu waktu sebulan yang lalu beli 1.100. Sekarang sudah 1.700. Kalau punya uang 5 juta, 5 bulan, sebulan yang lalu, sekarang uangnya sudah 7 juta. 1 juta bisa beli tiket pesta pora gratis, tiket masuk. Duitnya buat deposito di bank N, beli 2 gratis 2, 1 buat masuk kita sendiri, 1 lagi dijual. Kan nantinya bukan 80, jual aja 400, lumayan dapat 120.000. Modal beli Evo 1 bulan yang lalu. Jadi tanda bahwa minyak itu panas, minyak itu naik, perhatikan saham Medco. Medco itu adalah perusahaan terbesar di Indonesia yang memproduksi minyak. Selain Pertamina, kalau Pertamina dia punya saham di bursa, jadi nggak bisa diprediksi naik turun harga sahamnya. Bisa hanya Medco, MPDC yang punya Arifin Imanimo. Nah, kondisi itu bulan ini terjadi. Kondisi matahari terbenam, Amerika lagi turun, bulan ini terjadi. Nah, maka kemudian Zulkarnain sebagai bermakna pemilik 2 pendamping, dan kita tidak boleh melihat sebagai nanti anak saatnya cewek itu pasrah dengan poligami, tapi kita melihatnya ada hal yang lebih besar lagi. Apa itu? Iya. Kalau terjadi perang nuklir, maka yang maju perang sahil. Dia nggak bisa kemana-mana. Kalau yang cewek-cewek di rumah selamat, tapi begitu yang maju medan perang, tinggal jarak 1 kilometer. Sahil. Nah, maka kemudian cerita itu membuat kita menjadi lebih wise, lebih bijak, dan lebih menyiapkan diri bukan untuk menakut-nakuti, tapi setidaknya kalau Quran mengatakan itu terjadi, kita lebih percaya kepada Quran yang dari Allah, atau kita lebih percaya kepada cerita hoax yang ada di luar. Kita lebih pilih ayat Quran atau lebih cerita dari Twitter? Dari Quran. Jadi gara-gara ini, ayat ini, saya sampai bilang tuh ke mahasiswa S2, Magister Keuangan Syariah, sini duit 1 juta tiap orang. Saya masukin ke Menko. Kalau rugi saya tanggung. Kalau untung uangnya ambil buat kalian semua. Selama saya ngajar pasar modal untuk kali ini, saya berani untuk berikan janji seperti itu. Kenapa? Karena ada eskatologi ekonomi di ayat Quran.
Buktinya itu bulan lalu 5 juta untuk membuktikan teori dan ternyata hari ini sudah jadi 7 juta. Kan kalau bahasa Bagasnya yang orang kaya, ya kan tinggal dibesarin aja Pak volumenya. Bagas punya mobil, kan ada BPKB, ya. BPKB ini kan itu dapat 100 juta, masukin 100 juta. Karena Bagas bilang ke Pak Roy, kalau rugi saya terima 100 juta. Itu betul. 100 juta di 130 juta, ya kan dia belum semua. Ya pasti ngiler dong, nggak akan rugi. Kalau dia trader, kalau dia investor, dia akan melakukan itu. Karena yang menjadi eskatologinya, yang menjadi fundamental tekniknya dari Quran, bukan dari berita, Twitter, atau corporate action dari perusahaan, tapi dari Quran. Jadi bahasanya kalau mau taruhan sampai mobil pun beranilah. Ya, taruhan sampai gadai rumah juga berani deh. Oke, ada yang mau tanya terakhir? Belum ditutup. Amar, silakan Mar. Tanya. Sebelum ditutup.